Perkenalkan, nama saya Alvina Sinaga, NPM 18710049. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan yang telah saya buat. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu herbarium. Herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan berikut data terkait yang digunakan untuk keperluan penelitian yang memuat bagian-bagian tumbuhan yang representatif. Yang pertama yaitu gulma rumput-rumputan, jenis Pospalum sp. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang bulat atau agak pipih dan rata-rata berongga. Daun-daun soliter pada buku-buku atau ruas, tersusun dalam dua deret, memiliki tulang daun sejajar. Yang kedua yaitu gulma teki-tekian, jenis Cyperus rotundus. Ciri-cirinya yaitu batang umumnya memiliki segitiga, kadang-kadang juga bulat, dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan, tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Ibu tangkai karangan bunga tidak berbuku-buku. Yang ketiga yaitu gulma alang-alang, jenis Imperatas cylindrica. Memiliki ciri-ciri yaitu akar rimpang yang menjalar dan berbuku-buku, batang alang-alang berukuran pendek dan menjulang naik, batangnya berbentuk silinder dengan diameter 2-3 mm dan berruas-ruas. Daun tanaman alang-alang termasuk daun tidak lengkap. Tulang daun lebar dan sejajar serta pucat di bagian tengahnya. Bunga tanaman alang-alang merupakan bunga majemuk. Yang ketiga yaitu gulma berdaun lebar, jenis Lantana sp. Yang memiliki ciri-ciri yaitu bentuk daun melebar dan tanaman tumbuh tegak atau menjalar. Biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya. Kompetisi terhadap tanaman budidaya berupa kompetisi cahaya. Daun lebar dengan tulang daun berbentuk jalar. Daun dibentuk pada meristem pucuk dan sangat sensitif. Di sini saya akan menjelaskan tipe hama pada tanaman tipe menggigit dan mengunyah. Yang pertama yaitu tanaman pisang, daun menggulung seperti selubung dan sobek hingga tulang daun. Daun tampak putih dan memulai berubah warna kehitaman. Saya dapatkan hama ulat gulung pada tanaman tersebut. Jadi dugaan saya hama ulat gulung inilah penyebabnya. Yang kedua yaitu tanaman terung pada daun berlubang tidak merata. Bagian pinggirnya sebagian sudah dimakan hama. Menyerang daun tanaman terung dengan cara merusak dan memakannya. Dapat menghabiskan daun-daun tanaman terung dan menyisakan tulang-tulang daun. Saya dapatkan hama kumbang merah pada tanaman tersebut. Jadi dugaan saya hama kumbang merah inilah penyebabnya. Moluska yang terdapat di tanaman padi yang bisa dikatakan keong mas, yang saya temukan di belakang rumah saya. Tipe menggigit mengunyah. Gejala yang saya temukan adanya rumpun yang hilang serta adanya rumpun daun yang mengembang di permukaan air. Tanaman yang diserang bisa habis dari pucuk daun hingga ke batang muda padi dan bisa berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Di sini ada tipe meraut mengisap. Tanaman ubi jalar. Pada ranting, batang, dan daun pada tanaman tersebut menguning
terdapat bercak-bercak pada daun, dan terdapat juga kecoklatan di bagian tengah daun. Saya dapatkan hama kepik pada tanaman tersebut, jadi dugaan saya hama kepik inilah penyebabnya. Yang kedua yaitu tanaman kakao. Banyaknya gumpalan benang lilin berwarna putih dan permukaan buah dan pada permukaan bawah daun. Buah tersebut berubah warna menjadi kecoklat kehitam-hitaman atau busuk. Saya dapatkan hama kutu putih pada tanaman tersebut, jadi dugaan saya hama kutu putih inilah penyebabnya. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga yaitu penyakit pada tanaman. Yang pertama saya akan menjelaskannya. Penyakit layu daun tanaman yang terdapat di tanaman cabai. Gejala yang saya temukan pecah tulang-tulang daun, terutama daun-daun atas. Kemudian diikuti dengan menggulungnya daun yang lebih tua atau ebinasti karena meruduknya tangkai daun dan akhirnya tanaman menjadi layu keseluruhan. Sebagian tanaman mengalami layu sebagian daunnya pada siang hari. Yang kedua yaitu tanaman cabai. Penyakit kuning pada tanaman cabai. Gejala yang saya temukan yaitu mengalami perubahan warna dengan bagian tulang daun memutih, bagian tulang daun menebal dan daun mengkeriting ke arah atas. Yang ketiga yaitu penyakit busuk daun pada tanaman mentimun. Gejala yang saya temukan yaitu daun bercak kuning di permukaan bagian atas. Pada daun bawah terdapat bulu-bulu berwarna ungu dan nantinya akan gugur. Yang keempat yaitu penyakit kanker batang pada tanaman kakao. Gejala yang ditimbulkan menggelembungnya bagian batang atau cabang dan berwarna kehitam-hitaman atau gelap. Bagian ini membusuk dan basah serta mengeluarkan cairan kemerahan seperti lapisan karat. Bila lapisan yang membusuk ini dikerok atau dibersihkan, akan tampak lapisan berwarna merah ungu. Yang kelima, penyakit busuk buah pada tanaman kakao. Gejala yang saya temukan yaitu berupa bercak coklat pada permukaan buah, pada ujung pangkal buah yang lembab dan basah, bercak membesar sehingga menutupi semua bagian kulit buah.